Kasus rasisme menimpa pemain PSM dan Persija Jakarta, pemain akan melaporkan kasus rasisme. Kasus rasisme seputar laga Persija Jakarta vs PSM Makassar lebih parah dari yang telah dilaporkan API. Liga 1 berpotensi berhenti lebih dulu. Pekan perdana Liga 1, 2023-2024 menyisakan kasus rasisme yang mewarnai laga Persija Jakarta vs PSM Makassar. Kasus ini tidak terjadi di lapangan namun berkutat liar di media sosial. Setidaknya 3 pemain PSM Makassar yakni Yuran Fernandes, Yance Sayuri dan Erwin Gutawa mendapat ujaran rasisme dari warganet di media sosial. Asosiasi Pemain Profesional Indonesia API pun telah mengambil sikap pada Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Mereka telah berkomunikasi dengan 3 pemain PSM tersebut dan siap memberikan pendampingan hukum terkait kasus rasisme ini. Hari ini API telah berkomunikasi secara daring dengan 3 pemain PSM Makassar, dan ketiganya berkeinginan melanjutkan prosesnya ke ranah hukum, ujar CEO API, M. Hardika lewat rilis di Instagram API. Kami akan memberikan pendampingan bantuan hukum, tambahnya. Saat ini API telah mengidentifikasi akun-akun yang melakukan penghinaan rasisme. Sebenarnya kasus rasisme ini juga menimpa pemain Persija Jakarta, Rico Simanjuntak. Pemilik akun @ardesgunawan sempat menuliskan postingan di Instagram maupun Twitter yang ditujukan untuk menghina Rico. Mengingat kasus rasisme yang cukup menyita perhatian ini, Head Legal API, Janes H. Silitonga mengatakan bila kompetisi layak dihentikan terlebih dulu. Berita kedua, menurut Thomas Doll, banyak pemain Indonesia yang layak main di Liga 2 Jerman. Thomas Doll awalnya berpikir bahwa level permainan dan kualitas sepak bola Indonesia tidak terlalu tinggi. Namun, setelah datang dan melihat langsung, pelatih Persija Jakarta asal Jerman itu mengubah opininya. Sejak menukangi Persija pada 2022, Thomas Doll mengakui bahwa kualitas pemain-pemain lokal Indonesia berada di luar dugaannya. Menurutnya, mereka bahkan layak main di Jerman. Sekarang, setelah melihat langsung, saya mengubah opini tentang sepak bola Indonesia. Sebelumnya, saya berpikir kualitas dan level permainan tidak terlalu tinggi, kata Thomas Doll dalam wawancara dengan Astro Arena. Akan tetapi, saya melihat banyak pertandingan sepak bola Indonesia yang bagus, dan juga pemain yang bagus, jadi, saya rasa mereka juga bisa bermain di kasta kedua Jerman, imbuhnya. Ketika saya memeriksa permainan musim sebelumnya, banyak tim yang selalu memainkan bola-bola panjang. Anda tahu, seperti dari belakang langsung ke depan, tutur Thomas Doll. Sekarang, banyak tim mulai bermain sepak bola sesungguhnya, dan ini bagus untuk dilihat. Mungkin, ada yang berubah juga pada sepak bola Indonesia, ucap Thomas Doll. Berita ketiga, Ferry Indrasjarif minta JIS lengkapi fasilitas, baru bisa Persija bermarkas di sana. Salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jakmania Ferry Indrasjarif mendukung skuad Macan Kemayoran bermarkas di Jakarta International Stadium JIS jika sudah selesai renovasi. Hal itu agar stadion tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya. Ferry Indrasjarif mengatakan JIS harus dilengkapi fasilitas pendukung lebih dahulu untuk menggelar laga sepak bola dengan penonton berjumlah besar. Hal itu agar arus keluar dan masuk supporter di sana bisa nyaman dan aman. Jadi, lengkapi dululah. Karena menurut saya, ini stadion bagus dan megah, tapi belum lengkap fasilitas pendukungnya, jadi tolong lengkapi. Selama belum lengkap ya sulit untuk kami bermain di sana, karena perizinan juga tidak dapat terus diverifikasi juga tidak loloskan susah, ucap Ferry Indrasjarif. JIS yang mana kami sudah dikasih tahu bahwa stadion ini ada 2 ram, barat dan timur sebagai akses masuknya. Tapi sampai detik ini, ram timur tetap belum dibuka, ujarnya.